istilah boncos. Boncos. Karena kalau kita ngiklan di hari pertama, kita tuh tidak memperhatikan analitiknya. Hari kedua teh kitu deui teu diperhatikan. Itu yang disebut boncos. Malah kitu deui teh ditambahan deui budget. Ditambahan di budget. Makin boncos. Kumaha tos ka Ical? Anu bae di Ical kamari teh naon? Acan, Oh, justru aya rencangan ya. Kumaha? Dia tuh kan sales kendaraan gitu. Naros ka abdi teh. Lur cenah ari ngiklan di Google atau beriklan secara organik lebih efektif mana? Saur anjeunna teh. Sebetulnya lebih tepat Menurut Aris kumaha? bukan efektifnya, tapi maksudnya lebih cepat. Lebih cepat. Nah, organik itu bisa lebih cepat kalau kita udah punya nama, udah punya follower banyak, masif lah, loyal gitu. Namun teu gaduh eta, kita punya dana untuk iklan di Google lebih cepat. Bahkan sehari itu bisa langsung ada hasilnya. Eta. Jadi kalau misalkan anjeunna bade iklan di Google, itu udah pilihan bagus kok. Udah pilihan bagus. Bagusnya. Karena bisa ditentukan juga nya target marketnya. Soalnya biar bagaimanapun Google lebih luas lah gitu marketnya daripada sekedar Instagram atau Facebook. Google lebih. Soalnya kumahanya jutaan orang kan masih banyak mencari dari Google. Mau bagaimanapun juga sebetulnya. Jadi mau orang iklan Google sebetulnya lebih cepat. Tantangannya naon sih? Mun orang beriklan di Google ADS gitu. Nuku Aris pelajari selama ini, orang anu ngiklan dimanapun sebetulnya ya. Cuma ini kan kita konteksnya di Google ya. Ada mindset yang salah. Salahnya gimana? Salahnya kia. Orang berpikir begitu ngiklan jeder, langsung ROI, langsung untung. Oh. Iya bisa. Cuman maksudnya teh lamun orang pertama ngiklan di Google, ulah langsung kadinya lor. Pemikiran ulah eta. Yang kita targetkan dulu itu adalah data. Kita dapat data heula, hasil ngiklan ya teh kan bakal aya data kan, data analitik bla 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 bla. Betul teh? Tah kita cari data heula. Kita kumpulkan data heula. Saha sih nu ngarespon iklan orang teh? Apakah nini? Apakah paman, om-om? Apakah nu orang-orang remaja? Nah, data ieu teh urang kudu boga heula. Baru jeder iklan kedua pakai data ieu, hasil data ieu. Jadi. Nah, itu nangkep kan sebetulnya kan Ipan. Apakah di jam tayang iklannya si Google eta teh jam sakieu direspon ku audiens usia sekian, remaja atau bapak-bapak. Nah, kita kan jadi punya bahan. Jadi orang yang belum pernah beriklan di Google harus diperbaiki dulu mindsetnya. Sebelum kita terjun ke Google ADS-nya, benamkan dulu ya di emutan orang teh. Untuk iklan pertama mah jangan dulu berharap hasil berarti. Memang bisa aja hasil, bisa aja. Tapi untung kalinya itu gitu. Belum bisa dipastikan 100% lah gitu. Lalu kalau udah kita praktekkan mungkinnya muncul data. Data. Nah, itu baru kita sasar marketnya. Ya kan selama ini orang pemikirannya lur, punten-punten ya. Wah, bakal langsung hasil. Efektif. Pasti bakal nyoba karena itu tadi cerita orang-orang yang maaf ya, ada kan yang mengadakan seminar misalkan Google Ads gitu kan. Saya mendapatkan puluhan juta sekian. Tapi dia tidak bercerita dulu kumaha sih awal pengalaman pertamanya gitu. Tahu-tahu jebret gitu kan jadi orang teh ya kan dia mungkin jualan seminar. Maka ada istilah kan ngiklan boncos. Nah, ada istilah boncos membaraya namanya. Tapi tidak pernah disebutkan bahwa kita beriklan itu seharusnya ngumpulin data heula. Sapoe 2 poe mah kumpulkan data heula. Pelajari data ta iklan nuku Anda tayangkan teh nu ngarespon saha. Ya. Kan aya data namanya kan. Jadi orang teh bisa langsung koreksi. Oh, nu salah di tadi. Nah, menurut Aris itu berdasarkan jangkauan bukan sih? Macam-macam sih. Budgetnya.
Bisa. Budget minimal tuh. Jadi misalkan 13.000 teh nggak, kita ingin menjangkau 13.000 jangkauan misalkan. 13.000 orang. Kita kan bicara Google Ads. Google Ads itu kan patokannya keyword kan, kata kunci. Kata kunci dulu, berarti metriknya. Oh, metriknya kata kunci. Tergantung, misalkan Ipan ayeuna danana cuma 80.000, murah kan sebetulnya kan, sehari 80.000. Tapi kata kunci nanti nggak ada kompetitor yang lain yang ngarah ini. Bisa dijebretkan ke Google 100.000 orang tah. 80.000 perak. 80.000 rupiah. Tapi ku Google dibere ditayangkan ke 100.000 para pencari di Google. Bayangkan bisa gitu. Soalnya naon? Kata kunci yang Ipan sasar nggak ada kompetitornya. Tapi Ipan misalkan nyasar kata kunci asuransi hiji, asuransi sih teh mahal lor, keyword kata gitu teh. Yang nyasar banyak, pasti mual di pasihan market yang besar. Mungkin cuma nyasar ke 10 orang, 80.000 teh untuk kata hiji asuransi. Jadi kalau misalkan keyword kita panjang, nggak ada yang nyasar ini juga, nah itu bisa lebih tembus. Nah kita minta datanya nih ke si Google teh, minta data doang hari pertama kedua. Jadi kalau kita menemukan keyword yang emang nggak ada kompetitor, justru mungkin saja dengan budget 80.000 jangkauan bisa tinggi. Iya. Kan itu yang dilakukan oleh Harun. Kemarin dia cuma pasang 70.000, tapi bisa menghasilkan deal 70 juta hari itu juga. Satu produk. Dia kan produknya jasa software itu kan, software development. Jadi dia cuma mainin keyword kok. Keyword. Dia udah dapat data hari pertama, diperbaiki lagi hari kedua, cuma 70.000 rupiah. Dasarnya hari pertama. Dasarnya hari pertama iklan. Jangan udah deh sih, kedahnya orang mindsetnya, orang yang ningali lah gitu, untuk langsung ambisius, kudu langsung balik modal orang ya, tong gitu. Namun yang iklan itu kesalahan di kita teh gitu. Dan anehnya di YouTube para pakar ads nggak ada yang bilang ini. Aris iya kengenkeun iya hasil dari penelusuran dari luar, bukan di Indonesia. Aneh gitu kan. Maka ketika ada orang di Indonesia yang mengatakan dia pakar Google Ads, tapi kenapa nggak pernah merinci bahwa hal yang paling krusial, paling penting pertama itu data. Aneh gitu Arisma gitu. Kenapa nggak dibeberin gitu? Jadi gini lur, menurut Ipan mau, emang itu sengaja polanya nggak dibeberin supaya orang teh bergantung ke dia juga nate. Iya, mungkin saja. Makanya kenapa ada jasa Google Ads. Nah ini mah kita naon sih perlu disumputkan. Supaya kita bareng-bareng. Nu tacan terang, meureun nambah deui ilmuna. Urang oge meureun nambah deui ilmu gitu. Ya ini mah kan hal sederhana. Berlaku bagi para pengusaha online. Mau offline bisa gitu, mengenalkan produk. Dalam bayangan Ipan, Baraya Sunda kebanyakan punya usaha kan pasti kan, kecil-kecilan. Entah itu jualan baju, jualan kerupuk mungkin. Kalau misalkan Baraya Sunda ingin coba Google Ads saja, itu sehari 80.000, ya maksudnya kejangkau lah gitu kan. Kejangkau. Coba iklankan misalkan ini nih, iklankan produk Anda. Target kata kunci nate, non iya jagung kering enak, cemilan enak. 80.000 jeder di Google sehari. Tapi hari pertama langsung berharap bakal ada penjualan. Kita nyari aja dulu datanya, dapetin datanya dulu. Anu ngarespon orang mana heula? Apakah di Jawa Barat, dari Jakarta, kan bakal aya analitikna Google. Oh, kebanyakan orang Jakarta ya nu ngarespon teh. Berarti kan nyak kumaha we eta mah. Hari kedua iklan. Ini kan hal seperti ini tuh nggak dibahas oleh YouTuber lain. Jadi menjadi suatu penyebab kalau tidak dibahas. Istilah boncos. Karena kalau kita ngiklan di hari pertama, kita tuh tidak memperhatikan analitiknya. Hari kedua teh kitu deui teh diperhatikan. Itu yang disebut boncos. Malah kitu deui teh ditambahan deui budget. Makin boncos. Ampun. Sesimpel itu lah. Udah. Baraya meureun anu mereyogikeun mangga dipraktekeun, diantos komentarna. Mangga dipraktekeun kita sharing bareng-bareng lah gitu.
sarang abdi, sarang Kang Aris, nanti cerita we di komentar gitu, kumaha hasilna. Atau misalkan masih ada pertanyaan di komen we. Komen we misalkan saya nanti kita buatkan konten lanjutannya lah gitu. Tong hilap benernya di like, komen, sarang subscribe.